Pelaksana fungsi pembentukan peraturan daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul mengalami hambatan signifikan pada tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Bovendigul terus mendorong penerapan berbagai kebijakan afirmatif untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Edisi hari ini, Kamis 31 Juli 2025. Bersama saya, Saveria Dunggil. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Pelaksana fungsi pembentukan peraturan daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul mengalami hambatan signifikan pada tahun 2025. Dari total 18 rancangan peraturan daerah yang dijadwalkan pada masa persidangan pertama dan kedua, hingga saat ini belum seluruhnya dibahas oleh DPRK bersama pemerintah daerah. Keterlambatan ini disebabkan oleh belum optimalnya pembentukan alat kelengkapan dewan di awal masa persidangan tahun ini. Proses internal yang memakan waktu membuat kinerja legislatif dalam menjalankan fungsi pembentukan perda tidak berjalan sesuai rencana. Ketua DPRK Bovendigul Simon Aka dalam sambutannya mengatakan pelaksanaan fungsi pembentukan perda kabupaten dari 18 ran perda pada masa persidangan pertama dan kedua tahun 2025 sampai saat ini belum dilakukan pembahasan keseluruhan oleh DPR Kabupaten Bovendigul bersama pemerintah daerah disebabkan keterlambatan dalam pembentukan alat kelengkapan dewan dan ditambah lagi dengan kesibukan dewan. Sehingga rancangan peraturan daerah pembahasannya tidak dapat dilaksanakan pada masa persidangan 2 tahun 2025. Diusulkan pembahasan pada masa persidangan ketiga tahun 2025 adalah rancangan peraturan daerah Kabupaten Bovendigul tentang pembentukan produk hukum daerah dan rancangan peraturan daerah Kabupaten Bovendigul tentang pembentukan badan pendapatan daerah. Pelaksanaan fungsi pembentukan perda kabupaten dari 18 dan perda pada masa persidangan pertama dan kedua tahun 2005 sampai saat ini belum dilaksanakan pembahasan keseluruhan oleh DPR Kabupaten Bovendigul bersama pemerintah daerah disebabkan karena keterlambatan dalam menentukan alat kelengkapan dewan dan ditambah lagi dengan kesibukan dewan, sehingga rancangan peraturan pembahasannya tidak dapat dilaksanakan pada masa persidangan 2 tahun 2025. Diusulkan pembahasan pada masa persidangan ketiga tahun 2025 adalah 1. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Bovendigul tentang pembentukan produk hukum. 2. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Bovendigul tentang pembentukan badan pendapatan daerah. Ketua DPRK juga menambahkan bahwa selain 2 ranperda ada juga yang akan dibahas pada masa persidangan ketiga, yaitu rancangan peraturan daerah Kabupaten Bovendigul tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol. Menyangkut ranperda tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol akan diprioritaskan pembahasannya pada masa persidangan ketiga tahun 2025. Simon Aka juga menjelaskan dalam mewujudkan fungsi anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya pada masa persidangan kedua tahun 2025, DPR Kabupaten Bovendigul telah membentuk panitia khusus penyusunan rekomendasi laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tahun 2024 dan panitia khusus akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007 yang diamanatkan untuk melakukan pembahasan dan menyusun rekomendasi DPRK. Dalam mewujudkan fungsi anggaran sesuai dengan lingkup tugas pada masa persidangan kedua tahun 2025, DPR Kabupaten Bovendigul telah membentuk panitia khusus penyusunan rekomendasi laporan keterangan pertanggungjawaban KPJ kepala daerah tahun 2024 dan panitia khusus akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007 yang diamanatkan untuk melaksanakan pembahasan dan penyusunan rekomendasi DPRK. Diharapkan DPRK dan pemerintah daerah dapat menunjukkan komitmen bersama untuk menuntaskan agenda legislasi
yang telah tertunda demi kepentingan masyarakat Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Bapak Saudara dong semua, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul berhasil menuntaskan sejumlah agenda penting selama masa persidangan kedua tahun 2025. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang DPRK sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Selama masa persidangan ini, DPRK Bovendigul telah menjalankan 3 fungsi utama, fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan pengawasan, melalui kerja-kerja yang dilaksanakan oleh alat kelengkapan Dewan, termasuk komisi-komisi, badan anggaran, badan pembentukan perda, serta panitia khusus. Ketua DPRK Bovendigul Simon Aka mengatakan, hasil yang dicapai dari pelaksanaan agenda kegiatan DPRD terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah selama masa persidangan kedua tahun 2025 adalah pelaksanaan fungsi pembentukan perda kabupaten, di mana dalam pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah kabupaten, DPRK bersama pemerintah daerah selama masa persidangan kedua tahun 2025 belum dapat menetapkan Ranperda menjadi peraturan daerah karena disebabkan kesibukan DPRK melaksanakan kegiatan pada masa persidangan kedua tahun 2025. Selanjutnya, pada masa persidangan ketiga tahun 2025 akan diformalitaskan DPRK bersama pemerintah daerah melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah inisiatif DPRK tentang pengembangan sumber daya manusia dalam tenaga kerja lokal. Sidang Dewan yang terhormat. Hasil yang dijawab pada kesempatan ini terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah selama masa persidangan kedua tahun 2025 adalah sebagai berikut. A. Pelaksanaan fungsi pendidikan pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan fungsi pendidikan peraturan daerah kabupaten DPRK bersama pemerintah daerah selama masa persidangan kedua tahun 2025 belum dapat meningkatkan peraturan menjadi peraturan daerah karena disebabkan kesibukan berkenaan melaksanakan kegiatan pada masa persidangan kedua tahun 2025. Selanjutnya, pada masa persidangan ketiga tahun 2025 akan diformalisasikan DPRK bersama pemerintah daerah melakukan pembahasan terhadap satu, rancangan peraturan daerah inisiatif DPRK tentang pengembangan sumber daya manusia dalam tenaga kerja lokal. Simon Aka juga mengungkapkan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRK telah memberikan rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. DPRK dalam melaksanakan fungsi pengawasan telah melakukan pembahasan dan penyusunan rekomendasi DPRK terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama masa persidangan kedua, yakni bulan Maret sampai dengan Juli 2025. Seluruh proses dan hasil kerja DPRK selama masa persidangan ini juga disampaikan secara terbuka melalui rapat-rapat paripurna, laporan pertanggungjawaban, dan publikasi resmi DPRK. Hal ini merupakan bagian dari komitmen DPRK terhadap prinsip akuntabilitas, transparansi, serta penguatan demokrasi lokal. Dengan capaian tersebut, DPRK Bovendigul terus berupaya menjadi lembaga legislatif yang responsif, partisipatif, dan solutif dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah serta menjamin tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV melaporkan. Bapak Mama dan Bapak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan.
membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah, berdigital tetap beretika. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id. Terima kasih Bapak Mama, kita kembali ke info selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Bovendigul terus mendorong penerapan berbagai kebijakan afirmatif untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Namun implementasi di lapangan masih menemui berbagai tantangan. Kepala Bagian Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bovendigul, Iqbar Bakhtiar, mengatakan untuk wilayah Papua, termasuk Kabupaten Bovendigul, pengadaan langsung diperbolehkan hingga maksimal 1 miliar rupiah. Dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik atau SPSE yang terintegrasi. Selain itu terdapat 2 skema lain, yaitu tender terbatas untuk nilai 1 sampai 2,5 miliar rupiah untuk pekerjaan umum di atas 2,5 miliar rupiah. Sesuai dengan peraturan LKPP tentang pembinaan pelaku usaha, setiap proyek dengan nilai lebih dari 2,5 miliar rupiah wajib dilaksanakan melalui skema kerjasama operasi atau BERKAKSO dengan melibatkan pelaku usaha orang asli Papua. Jadi khusus untuk PUAP ini, untuk kita di Papua yaitu pengadaan langsung sampai dengan 1 miliar. Itu meliputi juga proses pengadaan langsung melalui sistem SPSE. Kemudian ada tender terbatas 1 sampai 2,5 miliar dan di atas 2,5 miliar sampai ke atas itu sesuai dengan peraturan LKPP tentang pembinaan pelaku usaha itu bahwa pekerjaan di atas 2,5 miliar itu wajib ber-KSO. Ber-KSO itu kerjasama operasi atau yang biasa dibilang bilang subkon, biasanya kalau bahasa kerennya itu subkon itu. Kalau di bahasa pengadaan Malaysia biasa ber-KSO. Jadi 2,5 miliar itu wajib ber-KSO dengan pelaku usaha Papua. Ini yang memberikan ruang bagi mereka sehingga mereka diberikan kesempatan untuk ber-KSO dengan perusahaan dari luar untuk pekerjaan yang di atas 2,5 miliar. Dirinya menambahkan meskipun kebijakan ini memberikan ruang bagi keterlibatan pengusaha lokal, faktanya masih ada kendala dalam implementasinya. Ia mengatakan untuk Bovendigul secara pengamatan memang yang menang tender rata-rata orang asli Papua.
Tapi kami dapatkan informasi pelaksanaan di lapangan belum tentu dikerjakan oleh orang asli Papua. Kadang hanya memakai nama perusahaan lokal, tapi yang bekerja sebenarnya pihak dari luar. Kondisi ini menjadi PR di tengah usaha mendorong kemandirian ekonomi orang asli Papua. Diperlukan pengawasan yang lebih serius agar keterlibatan mereka tidak sekedar formalitas, melainkan benar-benar memberikan dampak ekonomi yang nyata. Tim Liputan di Gul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama dan Bapak Saudara dong semua, Ketua Yayasan Pustaka Bentara Rakyat Vincent Karowa menyoroti implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Meskipun telah disahkan, aturan ini dinilai belum berdampak signifikan terhadap perlindungan hak-hak masyarakat adat di wilayah tersebut. Perda ini seharusnya menjadi landasan hukum untuk mengakui eksistensi dan hak ulayat masyarakat adat, termasuk pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Namun hingga kini belum ada langkah konkret dari pemerintah daerah untuk menindaklanjuti regulasi tersebut. Ketua Yayasan Pustaka Bentara Rakyat Vincent Karowa menegaskan bahwa perlindungan terhadap masyarakat hukum adat seharusnya sudah memiliki jaminan hukum, tidak hanya dari Perda tetapi juga dari peraturan nasional. Ia mencontohkan Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, serta Perdasus Nomor 23 yang mengatur hak kepemilikan dan keperluan perorangan masyarakat hukum adat. Semua regulasi itu sebenarnya menjamin keberadaan dan hak masyarakat adat. Tapi sampai sekarang tidak ada implementasi yang nyata. Perda Bovendigul Nomor 2 Tahun 2023 sampai sekarang belum ada penerapannya. Padahal seharusnya kan undang-undang menjamin bahwa di peraturan Permendagri nomor 52 tahun 2014 itu menjamin masyarakat hukum adat. Lalu di Perdasus nomor 23 itu kan hak kepemilikan masyarakat hukum adat dan perorangan dan masyarakat hukum adat itu kan menjamin. Tapi hal itu tidak dilakukan di Indonesia. Dan juga kita punya Perda nomor 2 tahun 2023 tentang perlindungan masyarakat hukum adat. Itu juga sampai dengan sekarang itu belum ada penerapan. Harapan saya sih itu yang harus diperhatikan oleh pemerintah untuk melindungi dan menghormati terhadap masyarakat hukum adat, terutama masyarakat asli di sini. Vincent berharap agar pemerintah daerah Bovendigul segera mengambil langkah serius untuk menjalankan perda tersebut secara efektif. Peraturan ini harus diperhatikan oleh pemerintah sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat, khususnya masyarakat asli Bovendigul. Tim Liputan di Gul TV, Dedi melaporkan. Pelayanan kesehatan di Kabupaten Bovendigul terus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sejumlah tantangan masih dihadapi, mulai dari keterbatasan tenaga medis hingga penurunan izin operasional fasilitas kesehatan yang segera berakhir. Dalam sambutannya, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Merauke Erika Ferayanti Lumban mengatakan untuk wilayah Bovendigul yang pada saat ini akan menjadi pembahasan utama, dilaporkan bahwa saat ini telah terjalin kerjasama dengan 27 fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP yang terdiri dari 26 puskesmas dan 1 rumah sakit rujukan tingkat lanjutan atau FKRTL. Namun demikian masih terdapat puskesmas yang belum memiliki dokter umum maupun dokter gigi. Bahkan untuk rumah sakit Bovendigul sendiri hingga kini belum tersedia dokter gigi spesialis. Selain itu terdapat 20 puskesmas yang masa berlaku surat izin operasionalnya akan berakhir pada 6 September 2025. Sesuai dengan perjanjian kerjasama, pembaruan data CEO atau kepala puskesmas wajib dilakukan paling lambat tanggal 25 Agustus 2025. Artinya masih tersedia waktu sekitar 1 bulan untuk menyelesaikan proses pembaruan tersebut. Bahwasanya untuk wilayah Bovendigul ini yang pada saat itu kita nanti akan diskusikan terkait dengan pelayanan kesehatan, Bapak, izin kami laporkan untuk di wilayah Kabupaten Bovendigul kita sudah kerjasama dengan 27 FKTP, 26 FKTP, 1 FKRTL, di mana memang masih ada puskesmas kita yang belum memiliki dokter umum dan juga dokter gigi. Dan untuk dokter gigi spesialis di rumah sakit RSUD Bovendigul juga kita belum memiliki, Bapak. Kemudian surat izin operasional yang perlu kita
fokuskan ada 20 puskesmas di wilayah Kabupaten Bovendigul yang akan berakhir di 6 September 2025, di mana kalau sesuai dengan perjanjian kerjasama, update untuk SIO puskesmas tersebut harus dilakukan paling lambat 25 Agustus 2025. Jadi kita punya waktu sekitar 1 bulan lagi untuk proses pengupdatean SIO 20 puskesmas tersebut. Dan kami di sini mohon dukungan Bapak Ibu untuk optimalisasi strategi mutu layanan dalam hal untuk antrian online menggunakan mobile JKN. Begitu juga dengan di Rumah Sakit RSUD Bovendigul, kami harapkan sudah tersistem bridging baik di pelayanan kesehatan maupun nanti di pendaftaran. Erika juga mendorong optimalisasi strategi layanan kesehatan melalui sistem antrean online berbasis aplikasi mobile JKN, guna mempercepat dan mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Begitu pula dengan sistem pelayanan di RSUD Bovendigul yang diharapkan telah terintegrasi penuh baik dari sisi pelayanan medis maupun sistem pendaftaran pasien melalui bridging system. Tim Liputan Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama dan Saudara dong semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Selain persoalan tenaga medis dan perizinan, pencapaian program screening kesehatan juga menjadi perhatian dalam forum kemitraan yang digelar bersama lintas sektor. Kepala Cabang BPJS Merauke, Erika Ferayanti Lumban Goal, menyampaikan perlunya dukungan untuk peningkatan capaian screening rewin kesehatan yang hingga kini masih jauh dari target. Dari total target 7.674 peserta hingga Desember 2025, saat ini baru mencapai kurang dari 500 orang. Program ini dinilai hampir serupa dengan screening dalam program cek kesehatan gratis CKG. Namun demikian, perbedaan platform aplikasi dan sistem kerja masing-masing program menjadi tantangan tersendiri bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk mengejar ketertinggalan. Kemudian kami juga butuh dukungan Bapak, izin di sini kami sampaikan screening riwayat kesehatan kita masih cukup kecil, dengan target kita sampai dengan Desember itu ada di 7.674, namun kita sampai sekarang baru mencapai kurang dari 500 peserta. Nah ini kami hampir mirip ya screening riwayat kesehatan dengan CKG itu Bapak Ibu, cuman memang kita ini memang aplikasinya masih sendiri-sendiri, sehingga ini memang butuh tantangan daripada puskesmas atau FKTP untuk bisa mengejar. Kemudian yang terakhir kami laporkan adalah untuk Silpa, pelaporan dana kapitasi untuk tahun 2024 ini kami masih menunggu karena belum terlaporkan ke kami sebagai kompensasi daripada kapitasi di tahun 2025. Izin itu yang bisa kami laporkan Bapak Asisten. Selanjutnya kami serahkan untuk Bapak memberikan arahan dan petunjuk kepada kami sekaligus untuk dapat membuka acara forum kemitraan kita pada pagi hari ini sampai nanti di siang hari. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu untuk kita sama-sama mengikuti diskusi. Saya mohon maaf bila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Selain itu, pelaporan Silpa dana kapitasi untuk tahun anggaran 2024 juga masih belum diterima oleh pihak terkait. Padahal dana tersebut merupakan kompensasi atas penggunaan dana kapitasi tahun 2025 yang seharusnya sudah tercatat dan dilaporkan. Seluruh laporan dan evaluasi ini disampaikan dalam forum kemitraan yang digelar baru-baru ini. Pihak Kepala BPJS Cabang Merauke berharap adanya arahan dan petunjuk lebih lanjut dari pimpinan untuk mendorong perbaikan sistem layanan kesehatan ke depan. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama dan Basudara dong semua, SD dan SMP YPPK Santo Franciscus Xaverius Tanah Merah gelar kegiatan pagi ceria dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-41. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-41, SD dan SMP YPPK Santo Franciscus Xaverius Tanah Merah menggelar kegiatan bertajuk Pagi Ceria di halaman sekolah. Kegiatan tersebut diisi dengan senam bersama, doa, serta pembacaan ucapan Hari Anak Nasional oleh seluruh siswa dari kelas 1 SD hingga kelas 9 SMP. Rangkaian acara memperingati Hari Anak Nasional ke-41 dimulai dengan senam Indonesia Sehat, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian doa bersama, dan diakhiri dengan pembacaan serempak ucapan Hari Anak Nasional oleh seluruh peserta didik, serta makan bersama guru dan anak-anak. Kepala Sekolah SD YPPK Santo Franciscus Xaverius Tanah Merah, Cornelia Kaket menyampaikan rasa antusiasnya terhadap peringatan tersebut. Ia menekankan bahwa momen Hari Anak Nasional menjadi pengingat penting bagi sekolah untuk terus membina dan mendidik anak-anak agar tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Dirinya berharap anak-anak dapat membangun diri mereka sejak dini, baik untuk kepentingan pribadi, masyarakat maupun gereja di sekolah dasar berbasis Katolik tersebut. Para guru berkomitmen membentuk iman dan karakter mereka melalui pendidikan yang bermakna. Pihak sekolah juga sangat antusias dengan situasi sekarang, terutama dalam Hari Anak Nasional ini, yang pastinya kami dari pihak sekolah mengharapkan anak-anak yang mereka mempunyai cita-cita yang ke depan pastinya untuk bisa membangun diri sendiri terutama, dan juga secara umum kepada masyarakat dan juga gereja itu terutama. Jadi yang intinya iman anak itu kita sangat membantu mereka dalam dunia pendidikan, khususnya di
dasar SD, sekolah yayasan Katolik, dan juga pastinya mereka akan bertumbuh, berkembang menjadi anak yang bertanggung jawab, menjadi bagian daripada generasi bangsa. Itu harapan kami. Sementara itu, Kepala Sekolah SMP YPPK Santo Saverius Tanah Merah, Lydia Yamlean, usai kegiatan pagi ceria dalam memperingati Hari Anak Nasional, ia menegaskan bahwa tanggung jawab pendidikan bukan hanya terletak pada pihak sekolah, tetapi juga membutuhkan perhatian dan dukungan dari orang tua, lingkungan sekitar, serta pemerintah. Semua pihak harus bersinergi dalam upaya mewujudkan generasi emas yang dimulai dari jenjang pendidikan dasar hingga ke perguruan tinggi. Ia mengatakan bahwa anak-anak tersebut adalah cikal bakal dan tumpuan masa depan bangsa yang harus dibekali pendidikan yang berkualitas agar dapat berkembang secara optimal. Menurutnya, para guru menyadari pentingnya menggali dan membina bakat serta kemampuan anak-anak yang merupakan anugerah dari Tuhan sejak lahir. Tentunya sangat besar harapan kami sebagai guru-guru agar anak-anak ini punya pendidikan yang cukup dengan disertai oleh perhatian dari keluarga, bukan saja kami dari pihak sekolah tetapi orang tua, bahkan lingkungan di sekitar maupun pemerintah, untuk dapat kita bersama-sama bagaimana kita wujudkan Indonesia emas ini mulai dari tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi, karena mereka merupakan cikal bakal dari dan merupakan pundak ya, sebagai pundak, sebagai tolak mata panah lah untuk bangsa ini agar mereka bisa berkembang ke depan. Oleh sebab itu memang kami sebagai guru kami sadar bahwa kami perlu banyak memberikan pendidikan-pendidikan yang memang berkualitas untuk mereka agar mereka bisa dibangun, mereka punya bakat dan kemampuan. Hal tersebut tidak hanya dilakukan melalui pembelajaran di kelas, tetapi juga berbagai kegiatan di luar kelas, seperti ekstrakurikuler yang turut mendukung proses tumbuh kembang siswa secara menyeluruh. Tim Liputan, Digul TV, Anis melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nup bagen, gup bagenep, nup bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Saferi Dugiop, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.